Indonesia tahun 1945. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Nah, hal ini terlibat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2 atau 3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dari itu terdiri atas 5, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintah presidensial. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Yang membuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh, melakukan perubahan dengan cara adendum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut bertuang dalam ketepatan MPR nomor 9 MPR 199 bahwa membuktikan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa menimbulkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia di tahun 1945 membuat cita bersama tujuan-tujuan yang bisa dapat disebut sebagai falsafah kenegaraan atau asosiasi cita negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia di membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih dan terima kasih. TNI bersama rakyat saat mempertahankan NKRI sebagai wujud pelaksanaan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesempatan pertama menyangga konstitusi oleh dengan tidak mengubahnya. Pembukaan UUD 1945 tidak berubah pula pendudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, maupun lembaga peradilan atau hakim, yaitu Mahkamah Agung, dapat berubah, tetapi Pancasila
sebagai dasar negara tetap menjiwai berubah bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Apabila pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamal pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.